Gambaran sederhananya nanti Anda tahu bahasanya ini adalah mukaddimah ukhuwah yang besar. Kalau Anda tampak dalam rumah sebagai suami istri adalah dengan keindahan, tidak biasa dengan caci maki, yang ada hanya penghormatan, itu pendidikan pertama untuk anak-anak Anda untuk menjadi orang yang lembut di masyarakat. Gambarannya begini, Bu, Pak, anak umur 17 tahun yang sudah gede mulai berpikir, keluar dari kamarnya, kemudian ke meja makan. Di meja makan lihat ayah dan ibunya lagi suap-suapan dan cubit-cubitan, bergurau, senda gurau. Sang anak ngelihat begini, kaget, balik ke kamar, dan dia duduk di kamar itu sambil menyandarkan badannya di kursi. Dia berkata, oh itulah hidup. Sesaat dengan pejamnya mata sang anak dia berpikir, oh ibuku menghargai ayahku, ayahku menghargai ibuku, ibuku memuliakan ayahku, ayahku memuliakan ibuku, ibuku mencintai. Terus banyak kalimat-kalimat kebaikan yang masuk ke dalam dirinya, sekaligus akan terekam, oh itulah cara hidup yang benar. Bahkan nanti ada rambu-rambu, berarti aku tidak boleh dong nakal sama ibu. Kalau aku nakal sama ibu, ayahku pasti marah sama saya. Kalau aku nakal sama ayah, ibu sama marah. Karena hanya pemandangan sesaat, apalagi itu akan terlihat berulang-ulang. Kedua, ketiga, akan tumbuh anak ini bahasanya tumbuh dengan contoh. Belum lagi kalau dilanjutkan misalnya. Tapi sebelum ini coba, kalau ada rumah tetangga, sebelum kita lanjutkan, rumah tetangga yang serupa, rumah tangga, ada anaknya yang sudah mulai gede, keluar dari kamarnya, mau ke ruang tamu, mau duduk, mau nonton TV kayak itu, tak taunya di ruang tengahnya, di ruang tamu ada bapak ibunya lagi berantem. Rame caci maki, wah, dia ngeliatin, geram dia, berantem sampai hari, berantem lanjutkan sampai pagi, balik kamar dia. Sang anak balik ke kamar itu adalah dengan geram, dengan kotor hati, langsung bilang, ibu jahat, ayahku nggak bener semua, ayahku tidak menghargai umiku, umiku tidak menghargai ayahku, nggak perlu dihargai orang itu, memang nggak bener semuanya. Akhirnya apa? Tertanam di otaknya, ayah nggak perlu dipatuhi, umi juga nggak perlu dipatuhi, hidupnya begitu terus. Lebih dari itu apa? Akan terekam satu contoh hidup, bahwa kalau punya masalah ya ribut. Sehingga anak ini kalau nanti ke sekolahan tersinggung sama kawannya berantem, kayak suka berantem di sekolah itu jangan disalahkan pergaulannya, tak nyari rumahnya dulu tuh anak. Kalau Anda menemukan, ini kan kita pengalaman dalam dunia pendidikan nih, kenapa kok anaknya suka berantem dan sebagainya, nggak serta-merta. Coba lihat ke rumah, rupanya dia telah berkaca dengan ibunya bertahun-tahun sering melihat bapak ibu berantem, karena dia tidak ngerti solusi dalam hidupnya adalah kalau orang punya masalah ya ribut kayak bapak ibunya. Sehingga kalau ikut geng perkumpulan berantem kelompok, itu adalah model anak-anak semacam itu. Kalau Anda tidak segera sadar makna ini, lihat generasi apa yang kita wujudkan. Ukhuwah apa yang dihadirkan? Bohong, ukhuwah bohong. Tapi anak yang hadir dalam kelembutan tadi, lihat, kalau di sekolah ada masalah, ada yang ganggu misalnya, begitu mudahnya dia menata hatinya, saya tidak boleh membalas, saya nggak boleh marah juga. Dengan ketenangan hatinya, orang yang semula keras akan menjadi lembut juga. Disinilah akan mudah terwujud ukhuwah. Kemudian coba, pentingnya saling menghargai, dan itu harus kita tampakkan di depan anak kita, di depan keluarga kita. Seorang anak melihat ibunya melakukan kesalahan, ditegur oleh ayahnya. Sang ayah menegur, nggak boleh begitu, dosa itu, kata ustadz nggak boleh. Rupanya sang istri di saat diingatkan oleh sang suami, bergegas mendekat sang suami, lalu merangkul, mengecup kening sang suami. Terima kasih abang, aku telah diingatkan, makasih, makasih. Sang anak melihat, langsung tertanam di otak sang anak bahwasanya, oh gitulah kalau orang diingatkan itu berterima kasih. Sang ayah suatu ketika namanya hidup, dia menemukan kesalahan. Sang ayah punya kesalahan, rupanya sang istri mengingatkan, dan di saat diingatkan, subhanallah, sang suami lebih cepat bergegas langsung, makasih sayang, masya Allah, ini istri solehah, istriku terhebat dunia akhirat, makasih sayang, sambil dikecup kening sang istri. Sang anak melihat pemandangan ini, apa yang terjadi pada seorang anak. Begitulah kalau orang diingatkan, dia ngerti bagaimana kalau diingatkan. Coba
Seorang anak yang melihat ibunya diingatkan sama suaminya, sama ayah, Anda ngasih contoh kepada dia. Kalaupun seandainya pasanganmu itu menegur Anda dengan salah, padahal Anda tidak salah, tidak harus Anda membantah saat itu. Anda mengatakan makasih sayang, baru nanti di kamar ngobrol berdua. Anda memberi contoh keindahan. Baiklah, ini untuk apa? Untuk menghadirkan satu suasana keluarga yang indah, untuk tumbuhnya anak-anak dengan baik, mentalnya sehat. Kalau mental anaknya nggak sehat, itu tadi ukhuwah tidak akan terwujud. Hari ini kita mengeluhkan permasalahan mental anak-anak kita. Anak rusak gara-gara orang tua. Mohon maaf, yang punya anak pertama biasanya kadang-kadang anak itu jadi belajar mendidik, sehingga kita kurang pengalaman dan sebagainya. Kadang-kadang seorang tua itu ambisi, pengennya bisa anak-anak cepat bisa, sehingga cepat marah juga. Nyuruh ngaji aja marah kan, nyuruh. Itu ibu-ibu yang biasanya yang solehah itu kalau ngajar tetangga pinter sampai khatam Qur'annya, tapi ngajar anaknya nggak kuat. Ini kamu nggak bisa ini udah tadi kemarin hafal ini. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita perlu belajar. Hari ini kita belajar. Kita belajar sebab apa? Jangan sampai anak kita punya watak yang susah menghadirkan ukhuwah. Karena sifatnya pendendam, pemarah dan seterusnya. Baik, ini yang pertama adalah jangan biasa dengan mencaci, merendahkan pasangan. Untuk kita kembangkan nanti di luar, siapapun jangan mudah merendahkan. Kemudian kalau ngomong yang lembut, yang biasa ngangkat suara di rumah, yuk kita rubah hari ini. Kita rubah hari ini. Sebenarnya ada memang orang nggak bisa dinasihati ya kalau ngomong rumah tangga itu. Kalau suami kadang-kadang kalau diingatkan, diajak ngomong baik-baik, ngebrak meja, jeder, keluar banting pintu. Kalau ada yang semacam itu, tobat Pak, itu dilihat oleh anak Anda sangat jelek. Kalau ibu-ibu mah lain Bu, solehah, dengar banting pintu mah enggak, ngebrak meja enggak. Ibu-ibu kadang-kadang Masya Allah, kalau lagi diingatkan sama sang suami, ngebrak pintu enggak, tapi apa? Manyun, muka cemberut, sampai sang anaknya tahu, mama lagi marah tuh, 3 hari biasanya tuh cemberut tuh mama lagi marah. Masya Allah, marah sama bapaknya. Itu sama dengan gebrak meja tadi. Ibu yang solehah yang biasa cemberut, coba angkat tangan, mau didoain sembuh nanti. Coba ketahuilah ini cemberut itu Bu, Masya Allah, kelihatannya sederhana, sepele, kerjaan sepele cemberut. Tapi orang cemberut itu orang yang paling bodoh. Kalau saya kan gampang pikir cerdas, dalam menilai itu gampang. Perempuan itu umumnya itu kan senang dandan biar tampak yakin, semuanya tahu. Bayangkan dandannya 2 jam sampai capek, habis itu dicemberutkan. Bodoh nggak sih? Mulai kapan cemberut bikin cantik? Coba Anda itu kalau lagi cemberut menjelekkan muka Anda di depan suami, Bu, paham atau enggak? Paham Bu? Ibab, ini kali nggak jujur ini Pak, serem nggak cemberutnya istri? Itu jujur ini. Jadi suami ngebrak meja, ada ndak Bu? Ada Pak, sama-sama ini. Anda ini bagaimana sih? Bisa nilai orang, nilai istri cemberut jelek, tapi Anda ngebrak meja. Anda ini gimana? Nggak ada perlunya itu semuanya. Malam ini kita tinggalkan. Anda pengen hidup yang indah. Menggebrak meja tidak menumbuhkan cinta. Cemberut Anda tidak menumbuhkan cinta. Cemberut tidak menumbuhkan cinta, Masya Allah. Bikin tidak enak hati, sampai suami kadang-kadang ketakutan sama istrinya. Daripada dicemberutin, mending biarin deh. Kelihatannya laki-laki mah gagah, brewok, jenggotan begini, tapi takut sama istrinya. Serem. Ini pengakuan kesepakatan kaum pria Bu, cemberutnya seorang istri itu lebih serem daripada pisau yang ditodongkan. Makanya setelah ini Ibu nggak usah pakai cemberutan, nggak ada artinya. Kalau suami Anda marah Bu, Pak, Bu, dengar saya kasih. Ini bapak-bapak begini mah kecil. Nundukkan begini nih, alah, Ibu tak kasih resep. Kalau suami Anda marah, bojok, jangan dibantah. Anda cukup sambil cium tangannya, cium keningnya, makasih Bang. Anda pergi ke kamar. Dandan yang cantik, selfie kirim ke suami. Abang, aku tunggu di kamar. Beres. Ayo. Kayak kecil orang gini mah enteng orang begini. Nah kalau kan orang-orang begini mah gampang. Cuman kadang istrinya bodoh, malah cemberut. Mulai kapan cemberut bisa menumbuhkan cinta?
Selamat tinggal cemberut, selamat tinggal ngebrak meja. Yang aneh lagi, laki-laki kok cemberut ya. Laki-laki cemberut model apa dirimu, Pak? Laki-laki kok cemberut manyun, ya. Yes. Ada. Jangan malu anak. Gaya tidak indah wajah itu tidak diasunnahkan. Nabi itu punya ciri khas basam, mukanya muka ceria. Biarpun tampak khusus itu hanya khusus itu, nggak boleh. Misalnya Anda tidak menarik kok Anda misalnya, masya Allah, mentang-mentang Anda ahli ibadah. Kalau jalan kemana-mana duduk sama istri, sama keluarga, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, Allah, ya apa itu sudahlah. Kalau sama istri yang senyum ceria, Allah musta'an, la ilaha illallah. Ada ntar pak, nanti dulu, nanti di kamar sendiri Anda serius dengan Allah. Istrimu itu seharian nunggu senyummu, sampai di rumah tampak wajah seremmu. Baik, kemudian setelah itu kita langsung ke anak. Bagaimana Anda urusan dengan anak-anak Anda? Selesai rumah Anda, jangan ada caci maki. Ini serius. Ukhuwah itu dari sini. Kami tidak bicara tentang perkumpulan ukhuwah. Di rumah suka berantem. Lalu yang ketua ukhuwah Islamiyah di mana itu setiap hari berantem sama istrinya, itu kan aneh. Misalnya, lo ukhuwah apa yang dirindu? Sama keluarga aja nggak bisa kok. Rebutan waris itu. Rebutan waris. Naudzubillah. Baik, setelah itu selesai sampai di sini, insya Allah semuanya indah di rumah. Jangan pakai caci maki, jangan pakai olok-olokan, jangan pakai kalimat kasar, ganti dengan kelembutan. Masya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.